Bab 176. Katakan satu kalimat lagi, aku akan tebas kamu. Di aula, ada keheningan. Kerumunan telah tercengang. Bahkan tidak memberi muka kepada Lembaga Umum Akademi Changlan. Bukankah Mileye dari Akademi Changlan? Semua orang benar-benar terpana. Belum lagi semua orang, bahkan pria berjubah putih yang datang dengan pria berjubah biru itu tercengang. Dia adalah pangeran negara Yue dan telah berlatih di luar negeri. Dia pernah ke benua Dewa Dataran Tengah dan bertemu dengan pria berbaju biru. Kali ini, negara Yue dalam masalah, dan Mileye dari Akademi Changlan, jadi dia sengaja mengundang pria berbaju biru. Mileye orangnya Akademi Changlan, seharusnya memberi muka pada Akademi Changlan benua Dewa Dataran Tengah, kan? Namun, dia menemukan bahwa dia tampaknya telah membuat ide yang salah. Di depan Mileye, pria berbaju biru menatap Mileye dengan sedikit ngeri, karena serangan barusan, meskipun Mileye tidak terduga dan tidak siap untuk menyerangnya, dia seharusnya tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Hanya ada satu kemungkinan, dan itu adalah kekuatan Mileye di depannya jauh melebihi dia. Pada saat ini, pria berbaju biru menyingkirkan rasa sinis dan arogansinya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, kamu dan aku sama-sama mahasiswa Akademi Changlan. Mileye tersenyum, aku dari Akademi Changlan, tapi tidak sama dengan Akademi Changlan kamu. Masalah ini antara aku dan negara Yue, kamu jangan banyak bicara, mengerti? Pria berbaju biru itu menatap Mileye, kamu tidak mengakui lembaga umum. Mileye terkekeh, lembaga umum yang tidak mengakui kami lebih dulu. Pria berbaju biru ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi pada saat ini, pedang Mileye tiba-tiba mengayun ke depan. Jelek. Pedang itu masuk setengah inci, dan pria berbaju biru itu berlumuran darah. Pupil pria berbaju biru itu menyusut, hatinya ketakutan. Mileye menyeringai, satu kata lagi, aku akan menusukmu sampai mati. Pria berbaju biru menatap Mileye dalam-dalam, lalu berbalik dan pergi. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun, dan dia tidak berani mengatakan kata-kata kasar. Karena dia mengetahui bahwa Mileye benar-benar berani membunuhnya. Dalam hal ini, tidak diragukan lagi adalah hal yang sangat bodoh untuk mengatakan sesuatu yang kejam. Melihat pria berbaju biru hendak pergi, pria berjubah putih itu terkejut dan dengan cepat mengejarnya, kakakku. Pria berbaju biru berhenti, maaf, tidak ada yang bisa aku lakukan. Setelah berbicara, dia dengan cepat menghilang ke kejauhan. Aula kembali tenang. Mileye berbalik dan berjalan menuju Raja Negara Yue. Saat ini, beberapa menteri negara Yue tiba-tiba memblokir di depan Raja Negara Yue. Hanya ada beberapa pada awalnya, tetapi segera, semakin banyak menteri datang ke hadapan Mileye. Di mata para menteri ini, ada ketakutan, kengerian, tetapi juga siap untuk mati. Alam Kingzu, Master Alam Ribuan Semesta keluar, tidak ada yang bisa menghentikan Mileye. Mileye merenung sedikit, lalu menghadap Raja Negara Yue tidak jauh, kamu juga tidak terlihat bodoh, mengapa memulai perang ini? Raja Negara Yue bangkit dan berjalan menuju Mileye. Pada saat ini, pria berjubah putih itu buru-buru berdiri di depannya, ayah. Raja Negara Yue menggelengkan kepalanya, dia melewati pria berjubah putih dan datang ke Mileye. Negara Yue tidak memiliki kekuatan untuk menolak Akademi Changmu dan Kerajaan Dayun. Tentu saja, aku juga serakah. Jika menang pertempuran sebelumnya, aku akan melahap Kerajaan Jiang. Aku, negara Yue pasti akan meningkatkan kekuatan nasional, tapi sayangnya, aku tidak menghitungmu. Mileye mengangguk, apakah kamu siap membayar harganya? Mileye. Di belakang Raja Negara Yue,
pria berjubah putih itu tiba-tiba bergegas di depan Mileye. Dia menatap Mileye, jangan terlalu menindas orang, bahkan jika negara Yue binasa, juga. Mileye tiba-tiba menusuk dengan pedang, dan pedang itu langsung mengenai tenggorokan pria berjubah putih itu. Pada saat ini, prajurit negara Yue yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba bergegas masuk. Bagian dalam aula utama langsung ramai, tidak hanya di dalam aula utama, tetapi juga di luar aula utama dipenuhi prajurit negara Yue. Perang sudah dekat. Mileye tiba-tiba menunjuk ke kiri dengan tangan kirinya, dan dua pedang terbang berdampingan. Sekitar 20 kaki jauhnya, kepala lebih dari 20 prajurit negara Yue terbang keluar. Pedang terbang melewati, dan di belakang Mileye, lebih dari 20 prajurit jatuh ke tanah tanpa peringatan. Di sekitar, semua orang belum sempat bereaksi. Mileye hendak melanjutkan tembakan, ketika negara Yue raja yang tidak jauh tiba-tiba berkata, negara Yue mengaku kalah. Suara raja negara Yue baru saja terdengar, beberapa meter jauhnya, kedua pedang itu berhenti, dan kedua pedang itu berada tepat di seberang leher dua prajurit negara Yue. Lapisan tipis kulit telah dipotong. Kedua prajurit itu berkeringat dingin di dahi mereka. Jika raja negara Yue berkata sedikit terlambat, kepala mereka mungkin akan terbang. Mileye mengaitkan tangan kirinya dengan ringan, dan kedua pedang itu terbang kembali ke sisinya. Dia menghadap raja negara Yue. Aku pikir kamu seharusnya sudah tahu kondisi yang aku tawarkan pada negara Chu. Apakah kamu keberatan? Raja negara Yue hendak berbicara ketika pria berjubah putih yang sedang ditusuk pedang di alisnya oleh Mileye berbicara terlebih dahulu. Namun, begitu dia membuka mulutnya, pedang Mileye menusuk setengah inci ke depan. Jelek. Alis pria berjubah putih itu tertusuk, dan noda darah perlahan tumpah. Mileye menyeringai, satu kata lagi, dan kepalamu akan jatuh. Pria berjubah putih itu menatap Mileye, jelas, dia tidak mau mengaku kalah, dan hendak berbicara. Pada saat ini, negara Yue Raja tiba-tiba menarik pria berjubah putih itu, dan dia menamparkan pria berjubah putih itu. Plak. Tampar dengan keras. Raja negara Yue memandang pria berjubah putih itu dengan dingin. Apakah masuk akal untuk sok berani saat ini? Wajah pria berjubah putih itu sedikit muram. Kita memiliki begitu banyak prajurit di negara Yue, mengapa harus takut padanya? Mengapa kita tidak bertarung? Raja negara Yue menggelengkan kepalanya, matanya penuh kekecewaan. Apakah Mileye benar-benar sendirian? Jika Mileye hanya sendirian, negara Yue tentu saja tidak takut, meskipun dia adalah seorang master pedang. Namun, Mileye tidak sendirian, di belakangnya ada Dewa Pedang, ada Kerajaan Jiang, ada Paviliun Zuixian, ada Kerajaan Ning. Begitu perang skala penuh dimulai, negara Yue tidak akan bisa melawan tanpa dukungan Akademi Changmu, Dunia Kegelapan, dan Kerajaan Dayun. Raja negara Yue tidak bisa melihat ini, tapi Cerlin Chu memahaminya, jadi dia membiarkan Mileye meminta kompensasi sesuka hati. Pada saat ini, jika negara Yue bergerak, tidak ada keraguan bahwa apa yang menunggu negara Yue adalah penaklukan negara dan spesies. Raja negara Yue tiba-tiba berkata, mulai sekarang, gelar putra mahkota akan dicabut. Posisi putra mahkota akan diwarisi oleh Pangeran ketiga Milton Yue, dan senior Julius Mo akan menjadi guru istana dan asisten kepala. Pria berjubah putih itu tertegun, ayah. Raja negara Yue melambaikan tangannya dengan lembut, dan Master Alam Ribuan Semesta muncul di depan pria berjubah putih itu. Ada yang ingin dikatakan pria berjubah putih itu. Master Alam Ribuan Semesta menghela nafas dengan suara rendah, Pangeran, Raja tidak mau kamu mati.
Setelah dia selesai berbicara, dia meraih bahu pria berjubah putih dan menghilang langsung ke aula. Namun, prajurit negara Yue itu tidak mundur. Mereka masih mengepung Mileye, tetapi tidak ada yang berani melakukan apapun. Raja negara Yue menatap Mileye dengan mata yang rumit. Kerajaan Jiang sangat beruntung memilikimu. Mileye tidak berbicara. Raja negara Yue tertawa. Pertanyaan terakhir, targetmu selanjutnya apakah Akademi Changmu, dunia kegelapan atau kerajaan Dayun? Mileye mengangguk. Raja negara Yue tertawa, dan akhirnya, dia berbalik dan berjalan kembali ke kursi naga. Dia duduk, dan saat berikutnya, dia mengeluarkan belati emas dari pinggangnya dan mengolesi tenggorokannya. Jelek. Percikan darah. Di bawah, Mileye berbalik dan pergi. Bersambung.